iki diceluk Habib kali bangsat. Waduh, kila okoi terus. Gila, Habib. Diceluk Habib kula. Kula sanjang kula sanes Habib terus iku. Kula tiyang Seladi. Mbah buyut kula Seladi. Mbah buyut kula Sidogiri. Juga kepada Yai Sofiyuddin bin Yai Jasim, Yai Ali Muhdari dan sedaya para kiai ingkang kula muliaken. Jadi ngapunten kula sanes Habib Pak nggih, sanes. Bukan Habib. Kula digarap kali Yesus Adi ngene. Kalau kula ngomong Habib kula digarap ngene. Juga yang saya muliakan Kiai Ahmad Suadi Abu Amar yang barusan telah menyampaikan mauidhahnya. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, dulu di Afrika Selatan, tadi kalau Kiai Ahmad Suadi cerita Eropa, kula cerita Afrika. Oh, podo iso nggih. Podo iso nggih. Saya akan buka sejarah Afrika Selatan. Afrika Selatan itu ada punya orang besar namanya Nelson Mandela. Presiden pertama Afrika Selatan yang berkulit hitam. Yang berkulit hitam. Dan Nelson Mandela memerangi politik apartheid. Dulu teng Afrika Selatan niku ada perbedaan warna kulit. Kalau kulit hitam itu kelasnya di bawah. Kalau kulit putih itu kelasnya di atas. Tidak boleh kulit hitam menempati jabatan-jabatan penting. Ya. Kita ini kadang di Indonesia ini, kita ini sedaya pribumi, tapi kita dianggap kelas bawah oleh Belanda dan klan sebelah yang bukan pribumi. Padahal kita pribumi, yang punya Indonesia ini kita. Yang memerdekakan Indonesia ini Mbah Puyut kula kali panjenengan, kiai-kiai pribumi, ulama-ulama Nusantara, gak ada campur tangan orang lain. Mari kita berpikir cerdas, mumpun gampang dibodoh-bodohi, digoblok-gobloki. Kita jadi santri yang cerdas, santri yang waras. Sing cerdas, sing waras. Berarti le sing anu niku nggih boten waras. Cocok. Masih tunduk dengan Mbak Alawi nggak waras. Dawuh Kanjeng Nabi likulli syai'in di'amatun wa di'amatul mar'i aqluhu. Setiap sesuatu itu punya tiang, dan tiang manusia adalah akalnya, kecerdasannya. Akal itu penting. Makanya gunakan akal ini. Jangan mau didoktrin-doktrin, jangan mau di framing, jangan mau digoblok-gobloki. Kita ini kelas tinggi, kita pribumi. Kita yang punya Indonesia ini, bukan mereka yang punya Indonesia. Nggih napa nggih? Niki ketularan Yesus Adi pun niki. Ketularan kula niki. Jadi Nelson Mandela ini memerangi politik apartheid. Dia tidak setuju dengan kasta kulit hitam di atas, kasta kulit putih di atas, kulit hitam ada di bawah. Ini Nelson Mandela nggak mau. Bahkan sampai di dalam memperjuangkan idealismenya, prinsipnya, Nelson Mandela sampai dipenjarakan. Gak masalah Pak. Tidak semua orang yang dipenjara itu salah. Tidak semua. Kita baca sejarah. Nabi-nabi itu banyak yang dipenjara. Nabi Ibrahim pernah dipenjara oleh Raja Namrud. Pernah dipenjara. Nabi Yusuf suwe ke penjara. Banyak. Atau kita tarik lagi ke bawah lagi. Imam mazhab kita yang 4 hanya 1 yang nggak pernah dipenjara, Imam Syafi'i. Kalau yang 3 pernah masuk penjara. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara karena memperjuangkan prinsip kebenaran. Makanya kita harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang hak itu hak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, nampakkan yang benar itu sebagai yang benar, nampakkan yang hak itu sebagai yang hak, dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, nampakkan kepada kami yang batil sebagai yang batil, yang salah sebagai yang salah, beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Kalau semua takut Pak, nopo besok mboten wonten pertanyaan dah teng akhirat. Iki kiai-kiai alim-alim kabeh. Iki kok padha meneng kabeh. Kok padha jegideg kabeh. Nandi ilmune nandi. Kalau memang tidak setuju, sampean katakan, dalil sampean katakan. Oh, yang ini kelan sebelah ini benar, nyambung kepada Kanjeng Nabi. Keluarkan kitabnya. Keluarkan. Kalau memang salah, ya katakan tidak nyambung. Ya katakan tidak nyambung. Apa besok kita nggak akan ditanyakan di akhirat?
Sampean iso maca kitab, sampean alim. Apa kok jegideg sampean? Kok meneng sampean? Ya apa umat iki? Makanya saya setuju dengan Gus Abu Ammar ini. Gus apa? Gus Suadi ini. Berani mengatakan yang hak itu hak. Berani yang mengatakan dia yang batil-batil. Jadi seperti yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Ya. Di dalam memperjuangkan yang hak. Walaupun Nelson Mandela Kristen, Katolik, Ortodok. Kristen Pak, Nelson Mandela ini Kristen. Tapi perjuangannya luar biasa. Sampai akhirnya, kemudian sampai ditahan Nelson Mandela. Tapi setelah itu dia berhasil. Dan menjadi presiden pertama kulit hitam di Afrika Selatan. Dengan apa mereka? Nelson Mandela ini dengan apa? Dengan ilmu katanya. Sampai di kalangan akademik, itu masyhur perkataan Nelson Mandela ini. Apa kata Nelson Mandela? Education is the most powerful. Education is the most powerful. Ilmu adalah senjata utama dan ampuh. Itu kata Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon. Pendidikan, ilmu adalah senjata utama dan yang ampuh. Jadi apa yang diperjuangkan Nelson Mandela juga apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyada ala aswada wala li aswada ala abyada illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan untuk orang Arab mengalahkan orang non Arab. Enggak. Kalau hanya semata-mata karena rasnya, karena bangsanya, tidak. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang ajam, non Arab. Juga sebaliknya, tidak ada kelebihan bagi orang ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang kulit putih atas orang kulit hitam, atau sebaliknya. Tidak ada kelebihan bagi kulit hitam atas kulit putih, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Kecuali dengan prestasi, kecuali dengan ilmu. Seperti apa yang telah dilakukan oleh almarhum sahibul haul, Kiai Haji Nur Salim dan Kiai Haji Jashim. Kalau niki teng Kiai Jashim, beliau sendiri yang ngomong ke saya dulu ketika saya sholat. Kau niki putuku. Kau niki putuku terus, yang ngetahui. Aku mbekang Hanan, Kiai Abdul Hanan ini mbah saya. Aku bekang Hanan kakang adik, aku nyeluk ngakangan. Tadi nanti kasih sugengnya kulo beberapa kali sowan kepada beliau. Bahkan saya ingat saya pernah dikasih amalan Hizbul Khafi oleh beliau. Itu pernah diberikan ke saya Hizbul Khafi. Mungkin panjenengan sami nanti diparingi Hizbul Khafi ini kali beliau. Jadi oleh karena itu maka ada ungkapan kiai-kiai sepuh kita. Nopo dawe, makanya bagi saya ilmu lebih utama daripada nasab. Kalau nasab sama-sama nasab nih sedoyo nih insyaallah. Sami-sami nih. Cuma kan lek nasabe padha, keng nasibe gak padha. Mun canding metu mun pengaruh Pak, pangatero padha. Keng pengaruh saya tak padha. Mun pangatero padha, keng pengaruh saya tak padha. Lek nasabe padha. Padha satu buyut. Tapi nasibe sing ora podo. Ini. Jadi bagi saya ilmu itu lebih utama daripada nasab. Ilmu lebih utama daripada harta kekayaan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Estu. Bisa dibuktikan. Kula kepengin takon teng sampean. Sakniki misale mungkin dalu Pak nggih. Mungkin dalu malam Jumat. Wonten undangan teng jenengan. Omah kulon saking griyane jenengan wonten undangan pengajian. Omah wetan wonten undangan duman duit. Kira-kira sampean yang sing teng pundi? Jame padha, Pak. Gak iso disangi kabeh gak iso. Kudu milih salah satu. Ayo jujur, milih ndi sampean? Nang kulon apa ngetan? Ah, etan kan? Agak cocok kan ambil jawabane. Terus ilmu luwih utama. Ternyata sing ngetan. Ngetan apa ngulon, Pak? Ngetan tetep ngetan. Mesti bolak-balik paten ngetan nggih. Ketara wong kene iki berarti mata duitan kabeh iki. Doyan duit iki berarti. Ngapunten. Jadi ilmu lebih utama daripada nasab. Contoh sani, misalnya wonten kenduri kundangan, nggih. Wonten Gus tapi goblok. Bodoh, nggih. Wonten ustad nasabe kalah tapi alim. Kira-kira sing dikon ngomong niki sing pundi? Hah? Ustad sing alim nek Gus emas tapi bodoh, kate ngomong nopo? Nggih napa nggih? Niku fakta, Pak, realita niku. Nggih napa nggih? Nggih. Mesti ustaz sing ora pati nasab niki sing dikongkon ngomong gitu. Makanya ilmu niku penting, Pak. Penting ilmu. Lan napa putra putri kula panjenengan monggo dipondokkan. Kalau bisa dipondokkan.
Di mana? Terserah panjenengan. Pasuruan niki nggene pondok nih. Pondok Katon niki nggene pondok. Pasuruan nggene pondok. Terserah panjenengan pun sing diremeni kali jenengan. Yang penting mondokkan anak-anak kita. Karena biar dapat ilmu dan biar dapat akhlak, ya. Dapat akhlakul karim. Tapi Pak, ada kalau mirengaken dawuh Yai Suadi. Wong Indonesia ini terkenal akhlaki. Terkenal api, terkenal kiai-kiai ini terkenal tawadhu'i terkenal. Husnudzon ini terkenal. Tapi ada sisi negatif, Pak. Krono terlalu tawadhu, krono terlalu husnudzon digoblok-gobloki. Iki jarane keturunannya Kanjeng Nabi. Enggak, Mbok. Wis percaya, nggih. Boten diteliti. Niku sisi negatif dari terlalu tawadhu. Terlalu husnudzon. Jadi ada sisi negatifnya juga ternyata. Terlalu tawadhu, terlalu husnudzon. Akhirnya dibodoh-bodohi, digoroi. Digoroi gelem mawon. Digoroi gelem waku. Di tubuhku mengalir darah Rasul. Kita percaya mawon. Tanpa menteliti. Maka gunakan akal cerdas, gunakan akal waras. Akal cerdas, akal waras. Nggih kira-kira do terus wau sakit menurunkan rantai emas dari langit niku kan kebablasan wonten Mi'raj 70. Kating gawa mbek. Terus kan ngedabrus niku kan nggih. Ngedabrus bahkan kata ulama sapa sing ngaku-ngaku Mi'raj karena Mi'raj ini pangkatnya Nabi dan Rasul. Murtad dia. Lihat kitab Asy-Syifa. Silakan lihat kitab Asy-Syifa. Silakan lihat kitabnya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Silakan lihat. Beliau memurtadkan orang yang mengatakan pernah Mi'raj, pernah ketemu Allah. Ini ku pangkatin Nabi lan utusan nih. Golongan nih kita nih tidak mungkin, tidak bisa. Murtad nih gawe-gawe, goblok-goblokin nih. Ngedabrus terus saya ini ngedabrus nih, ngedabrus. Jadi ilmu niku penting, monggo putra putri kula kali panjenengan dimondokaken. Kula anak niki 6, Pak. Sedaya mondok, Pak. Sedaya mondok, anak kula 6. Sedaya mondok. Kula mboten sane cuma ngkontok teng sampeyan. Sampai terakhir anak kula wonten sing mondok teng Timur Tengah, nggih. Teng Timur Tengah. Saking senenge kula teng pondok, nggih. Saking senenge kula teng pondok kersane lek kula kali panjenengan mondokaken anak, mboten wonten rugine, Pak. Tidak ada ruginya. Biaya yang kita keluarkan itu akan bernilai pahala. Akan bernilai pahala. Dan akan dilipat gandakan oleh Allah. Silakan baca surat Ali Imran. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Surat Ali Imran. Quran niku wonten 30 juz. Suratnya ada 114 surat. Ayatnya ada 6.666 ayat. Kalimatnya ada 75.450 kalimat. Hurufnya ada 1.025.000 huruf. Percaya, Pak? Percaya? Nggih, saya ndak percaya sampean. Lek sampean ndak percaya, gampang lek musuh kula. Itu ngende. Jadi itu Al-Qur'an dawuh firmane Gusti Allah. Allah dawuh, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum." Perumpamaan orang yang menginfakkan, membelanjakan harta kekayaannya fi sabilillah di jalan-jalan Allah. Kemudian saya buka tafsir kabir karangan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Itu beliau menafsirkan fi sabilillah itu adalah yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan untuk membela agama. Yang kedua min jami'i abwabil khair terus. Semua pintu-pintu kebaikan yang kita belanjakan untuk semua pintu-pintu kebaikan itu termasuk fi sabilillah. Tadi wonten ungkapan mengatakan begini. Orang itu lebih baik orang ini bersih mature gitu. Oh banyak gitu. Orang ini lebih bagus nompak dunia penting tompak dunia. Orang ini lebih bagus nompak dunia penting tompak dunia. Nompak dunia dari mana? Dunia yang ku ibadah. Dunia yang ku nyompang masjid, nyompang pondok, nyompang tempat-tempat syiar agama. Dunia yang ku haji, dunia yang ku umroh, dunia yang ku bantu fakir miskin, anak yatim. Neka nyaman nompak tun. Mau tompak tunnya derem, mau tompak tunnya gara-gara nyari tunnya kalau pai ibadah. Gara-gara nyari tunnya kalau pai Jumatan. Gara-gara nyari tunnya kalau pai si asolata. Neka nyaman tompak tun. Kayak orang neka lebih bagus nompak penting tompak tunnya. Mau kita jelas jelas tadi dulu. Mobil tunnya apa benih? Tunnya apa benih? Kula tanya ke panjenengan, kami nyaman numpak mobil, bane tompak mobil. Are.
Kami nyaman nompak mobil, dia tompak mobil. Nyamanan nompak mobil. Sepeda motor, tunya apa benih? Tunya. Kami nyaman nompak sepeda motor, benih tompak sepeda motor. Kami nyaman nompak sepeda motor. Artinya nyamanan nompak tun. Penting tompak becak tunya pak, tunya. Kami nyaman nompak becak, dia tompak becak. Dia nyamanan nompak becak lah nyo. Meni tompak becak sakit kapi. Usaha becak. Bine. Ada apa lah? Bine, tunya apa bine? Tunya apa bine? Kalau tanya ke panjenengan, kak menyaman nompak bine, dia tompak bine. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya orang itu lebih bagus nompak dunya, penting tompak dunya. Ini keinginan. Jadi fisabilillah ini nompak dunya berarti. Dunya ini tompak. Dunya yang ku ibadah. Memondok anak, belenjai anak, ngerem anak. Ini ke fisabilillah. Bernilai pahala pak. Pas benar kun cuma nikah, bakal dilipat gandakan oleh Allah. Kama habbatin, seperti perumpamaan satu biji yang ditanam. Satu biji ini akan menumbuhkan 7 bulir. Masing-masing 7 bulir berisi 100 biji. Padahal saya tanam cuma 1. Tapi menghasilkan 700 biji. Setong bakal ebeles 700. Nyaman tak nyaman? Saya tak saya. Elan pemunduk. Jadi tak heran pak menapi badaan. Banyak saya matur ke dengkul. Oke. Semenjak dengkul memunduk anak, ekonomi dengkul jangan saya. Dan lancar. Kira kerja janji Allah nih. Janji Allah. Jadi baik hasil atau tak hasil, anak saya pemunduk, ring tua tadi rogin. Tapi mau cuma ibu sekolah umum, sekoran apa? Sekoran. Mau cuma ibu sekolah umum pak. Salah tahu oleh ganjaran. Pada keluar dari SMA atau S1 kurang ajar ke ring tua. Dia tak buruk ilmu agama, tak buruk akhlak. Mau punduk kenang nak. Mungkin apa mungkin? Kurang ajar ke ring tua. Rogi tak rogi? Panjenengan sebagai orang tua, rogi tak rogi? Rogi kenapa kali nih? Rogi pasti pati keluar dari SMA atau kuliah S1 kurang ajar kering dua. Aduh naudzubillahi min dzalik. Melan ngetan di akhlak, melan ngereng putra-putri kula panjenengan pengaji, mohon bisa pemunduk terserah panjenengan. Karena ilmu itu lebih utama daripada nasab, ilmu lebih utama daripada harta kekayaan. Saya itu sebisa ya tora badan kaula, orang lebih badan kaulanya on sepora karena banyak kiai-kiai selain. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yarda. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.